Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi di Geraha Mu'alaf, channel yang selalu menyajikan konten-konten dan dialog-dialog yang menambah wawasan, menambah ilmu, dan tentu saja akan mempererat jalinan persaudaraan dalam balutan NKRI tercinta ini. Dan seperti biasa pada malam hari ini telah hadir dua narasumber yang sepakat untuk mengangkat tema syarat mendapatkan keselamatan menurut Islam dan Kristen. Ini tema yang cukup menarik ya. Jadi apapun yang kesimpulan dari dialog pada malam hari ini semoga menjadi manfaat, semoga akan dapat memahami bagaimana keyakinan saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, bahkan istri kita sendiri mungkin atau suami kita sendiri yang mempunyai keyakinan berbeda, agar dapat dipahami dengan mengambil hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan telah hadir pada malam hari ini dua narasumber yang berkompeten yakni Mas Fakhrudin dari Akademi Kristologi Channel ini ya. Assalamualaikum Mas Fakhrudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, jelas suara saya? Bagaimana malam ini? Sudah siap, clean. Oke. Siap. Bagaimana kabar malam ini Mas Fakhrudin? Alhamdulillah lancar, sehat selalu. Semoga saja kita semua selalu sehat lahir maupun batin dan selalu istiqomah di dalam iman maupun Islam. Seperti itu, mudah-mudahan ya. Mantap. Dan dari pihak saudara Kristen telah hadir yang sebentar, ini masih loading videonya, yang seperti aktor India, yakni Bapak Pietro Del Monte ini, luar biasa. Selamat malam Bapak Pietro. Selamat malam Pak Pietro. Ya, selamat malam. Ya, bagaimana kabar malam ini Pak? Yuhu, berkah dalam. Kabar baik saudara. Terima kasih Pak Pietro. Oke, telah hadir dan lengkap dua narasumber dengan gaya khas masing-masing yang luar biasa ini. Khas orang-orang yang selalu tampil mempesona dalam setiap konten-konten dialog. Seperti biasa sebelum acara dialog ini dimulai, kami ingatkan kepada para pemirsa untuk subscribe, like, and share channel-channel afiliasi di Geraha Mu'alaf, Yonatan Andar, Peta Buyung, Tim Mukhoriban, Edi Prayitno, Aristo Channel, Akademi Kristologi Haraka Islam, Alwan TV, dan tentu saja channel yang selalu menyajikan konten-konten menarik juga, Esa Raflesa. Dan apabila para pemirsa ada zakat, sedekah, infak, dan donasi dapat disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah nomor rekening 1188899995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf atau Tauhid. Insya Allah 100% akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Sambil menunggu Pak Pietro karena mungkin jaringan terganggu, bahwasanya dialog-dialog yang diselenggarakan channel Geraha Mu'alaf dan channel-channel yang berafiliasi di dalamnya ini bukan bertujuan untuk mencari perbedaan, tetapi mencari ilmu yang bermanfaat agar dapat memahami, agar dapat selaras dalam bertetangga, berteman, juga bersaudara. Jadi kalau dalam Islam ada patokan yang khas, yakni lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tetapi dalam Geraha Mu'alaf diadakan dialog untuk mencari ilmu. Oke, kita sudah hadir lagi Pak Pietro. Sebelum acara dialog dimulai akan saya sampaikan rule of dialog seperti biasa.
rule of dialog yang tetap menyehatkan dan sangat mudah dipahami ya. Session pertama yakni session pembuka, kedua narasumber menyampaikan opening statement selama 7 menit masing-masing ya. Dan menginjak ke session yang kedua yakni selama 2 menit dilakukan pertanyaan. Jadi di session pertama siapa yang membuka opening statement akan melakukan pertanyaan pertama di session yang kedua dan berlanjut ke 7 menit berikutnya untuk menjawab. Bergulir ke session yang ketiga yakni session penutup, yakni masing-masing narasumber diberikan waktu selama 7 menit untuk menyampaikan closing statement. Oke, kedua narasumber sudah memahami rule of dialog kali ini? Ada pertanyaan? Cukup, cukup. Bapak Petro? Gimana, jelas suaranya Pak Petro? Jelas nggak? Suara saya jelas nggak? Pak Petro? Putus-putus ya, tapi tidak apa-apa. Saya ini tidak jauh berbeda dengan seperti yang sebelumnya, toh. Saya ikut saja. Khawatir Ya, siap. Pak, ya. Khawatir nggak yang pengen disampaikan, apa yang ditanyakan itu nggak nyampe gitu kan. Karena putus-putus berarti kan ada kalimat-kalimat yang tidak tersampaikan secara utuhnya Pak. Itu kan yang saya khawatirkan itu. Kalau Bapak itu jelas di saya, tapi kalau saya sendiri jelas. Oke, tidak mengapa, mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum masuk ke dialog Mas Fakhrudin, mungkin untuk channelnya atau channel-channel muslim lainnya. Nah ini sebentar, Pak Petro lagi on lagi nih. Kayaknya naik turun kayak di pegunungan sinyalnya. Nah, semoga akan selalu baik. Oke, siap. Suara Pak. saya bisa kedengaran? Clean. Jelas. Kalau suara saya jelas nggak Pak? Kalau suara saya jelas sama Bapak terdengarnya. Bagaimana Bapak? Suara saya jelas, testing. Ya, suara Bapak itu jelas, tapi suara saya jelas nggak terdengar sama Bapak ini? Gimana Pak? Ya, saya kira memang jaringan pesan-pesan yang disampaikan pun tidak akan tersampaikan dengan baik, tidak akan diterima dengan baik sama Bapak kalau seperti ini Pak. Bagaimana Pak Pietro, suara saya jelas nggak terdengarnya? Halo Pak. Ini jelas. Saya mendengar dengan jelas. Ya. Iya, saya mendengar dengan jelas. Oke, bisa dimulai Pak ya, masuk suara ke saya bisa kedengaran? Kedengaran jelas Pak. Baik. Oke, bisa dimulai Pak ya. Oke, siapa dahulu ini untuk memberikan opening statement pada session yang pertama? Gimana? Saya atau Bapak? Kalau saya akan terdepan. Kalau Bapak silakan, kalau mau yang terdepan. Silakan Pak Fahrul. Saya tamu kan? Oh, ini sama kan aja. Mu'alaf. Yang punya gawe Mu'alaf. Saya diundang. Silakan. Oke, terima kasih Pak Petro. Jadi disepakati bahwasanya untuk opening statement kali ini pada malam ini dibuka oleh Mas Fakhrudin. Selama 7 menit Mas Fakhrudin ya. Oke, siap. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Timer berjalan, opening statement meluncur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak YPM Geraha Mu'alaf At-Tauhid, YPM At-Tauhid yang telah memberikan kita kesempatan untuk berdialog dengan Pak Petro gitu kan terkait permasalahan yang akan kita bahas, yaitu syarat mendapatkan keselamatan menurut Islam dan juga Kristen, seperti itu. Oke, tolong dibantu share screen-nya untuk menghemat ruang dan waktu. Bentar. Nah, ini
syarat mendapatkan keselamatan menurut Islam. Pertama, apa saja sih syaratnya? Itu kan dalam perspektif Islam simpel sebenarnya. Yaitu cuma mengimani Allah sebagai Tuhannya. Kedua, mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Dan maka seseorang itu akan mendapatkan keselamatan. Adapun dalilnya, sebagaimana yang bisa teman-teman dilihat, itu kan di sini pada surat Ali Imran ayat 31, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Di sini sungguh jelas ketika seseorang itu mengimani Tuhannya itu yaitu Allah, tapi satu sisi mengingkari kenabian Muhammad atau juga sebaliknya, maka di sanalah disebut orang kafir seperti itu. Dan ketika seseorang itu mengimani keduanya gitu kan, yaitu Allah dan juga Nabi Muhammad, maka tidak ada kekafiran. Berarti dia benar-benar iman, mengimani atas apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, di mana pesan-pesan disampaikan oleh Nabi Muhammad itu difirmankan, disampaikan oleh malaikat Jibril, itu dari Allah, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Karena bagaimana mungkin kita tahu terkait inilah firman Tuhan sebagai petunjuk gitu kan. Seluruh kehidupan manusia, segala problematika kehidupan manusia diberikanlah petunjuk, yaitu Al-Quran yang diimplementasikan oleh Nabi Muhammad SAW, makanya disebut juga sebagai Al-Quran yang berjalan. Karena akan ada keselarasan antara Tuhan, antara Allah dengan utusannya, dan tidak mungkin adanya ketidakselarasan antara yang diutus dengan yang mengutus, seperti itu. Dan bagaimana cara mengaplikasikannya seperti itu. Islam dibangun di atas 5 dasar, yaitu agar mengesahkan Allah gitu kan. Esa di sini ya esa dalam hal zat, seperti hal itu dalam hal masalah hal sifat dan lain sebagainya. Dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan haji. Ketika hadis ini ada, teman-teman bisa dilihat pada hadis riwayat Muslim, hadis nomor 19, itu bisa dicek di aplikasi Li2 seperti itu di Google Play. Yang menjadi permasalahannya, ketika hal ini pedoman di dalam keislaman itu telah dilakukan dengan baik dan benar, tentu saja keselamatan itu akan didapatkan oleh orang-orang Muslim sendiri. Dan bagaimana permasalahan seperti halnya naik haji seperti itu, pergi ke Baitullah, itu Rodi Yohanes sang debater menyatakan orang-orang yang pergi ke haji itu adalah orang-orang yang banyak uang, dan kasihan itu orang-orang yang miskin gitu kan, seperti itu. Padahal di dalam Islam itu tidak ada desakan, tidak ada kewajiban harus seperti ini. Semuanya itu dilihat dengan kemampuannya masing-masing. Jika memang tidak mampu, seperti halnya sholat berdiri, bisa dengan duduk, tidak bisa duduk itu bisa dengan berbaring, tidak bisa berbaring ya seperti itu gitu kan, disolatkan. Jika memang tidak bisa, masih juga menggunakan hati. Begitu pula dengan hal masalah zakat, ada nisabnya sendiri, berpuasa dan haji. Nah ini haji, saya menekankan masalah hal haji seperti hal itu, karena Rodi Yohanes sang debater menyatakan bahwa haji ini bagi orang-orang yang kaya, dan kasihan kepada orang-orang yang tidak kaya, yang miskin gitu, karena mereka tidak dapat pahala. Salah. Padahal di dalam Islam itu senyum saja kepada sesama saudaranya itu berpahala, menghilangkan katakan penghalang di tengah jalan itu pun juga berpahala, seperti itu. Dan inilah gitu dalil-dalil yang ada dibangun di dalam rukun Islam sendiri, yaitu itu Esa bisa dilihat pada surat Al-Imran ayat 62, Ikhlas 1-4, mendirikan sholat gitu kan, Al-Baqarah 43 dan selanjutnya. Ini saya memberikan dalil-dalilnya, artinya bahwa masalah hal keislaman itu semuanya secara pokok terbangun di dalam Al-Quran dan diimplementasikan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan di dalam masalah hal Kristen, Anda bisa mengetahui tentang permasalahan sejarah Kristen gitu kan. Bagaimana mungkin keselamatan di dalam Kristen itu ada sebuah kepastian ketika hingga detik saat ini saja antar Kristen itu saling bertengkar, saling mengklaim, oh ini loh yang selamat, ini loh yang enggak selamat. Buktinya Anda bisa nih baca. Pak Petrus bisa membaca ini juga ya, dapat keselamatan orang percaya hilang gitu kan. Bapak ini non Protestan, Pak Petrus ini. Anda bisa membaca ini antara hal Calvinis dengan permasalahan Anabaptis seperti itu. Dan ketika kita berbicara tentang masalah hal Lutheran gitu kan, Calvinis versus Katolik Roma atau Koptik seperti itu misalnya,
syarat keselamatan itu apa? Di pihak Protestan, oh meyakini gitu kan, cukup dengan meyakini Yesus sebagai Tuhan, masuklah ke dalam surga. Tetapi di kalangan masalah Katolik, baik itu Katolik Barat, masalah hal di sini Roma, yaitu maupun masalah Katolik Ortodok, tidak selaras ternyata masalah syarat keselamatan. Itu tidak cukup gitu kan, cuma meyakini Yesus sebagai Tuhan bisa mendapatkan keselamatan tuh kan. Itu bukti nyata gitu. Jadi bisa dikatakan sebuah pertanyaan juga gitu, kok kenapa namanya Kristen mengklaim itu firman-Nya dari Tuhan gitu kan. Banyak ketika bebasnya berbeda, masalah keselamatan syaratnya pun berbeda seperti itu. Artinya ketika syarat berbeda gitu kan antara satu dengan satu yang lainnya, aliran di dalam Kekristenan, tentu saja kepastian keselamatan itu adalah sebuah keambiguan, sebuah katakan bisa juga kedustaan gitu. Karena bagaimana mungkin ini diklaim sebagai firman Tuhan tetapi di dalamnya terdapat perbedaan antara satu sama lain. Ini orang-orang Katolik yang menggunakannya, tapi Protestan sendiri sudah kitabnya beda, syaratnya juga beda untuk mendapatkan keselamatan. Apalagi ketika masalah keselamatan sudah didapatkan, apakah itu secara abadi didapatkan atau tidak, masih saja berbeda. Ternyata Kristen selalu sepakat untuk tidak sepakat dalam banyak hal hingga detik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Fakhrudin atas opening statement yang sangat luar biasa ya kan, runut, sistematis, selama 7 menit disampaikan. Dan bergulir sekarang giliran Pak Pietro untuk menyampaikan opening statement juga selama 7 menit. Sudah siap Pak Pietro ya? Timer berjalan. Baik. Opening statement meluncur. Baik. Saya awali juga dengan tanda keselamatan orang Kristen, yaitu tanda salib. Bismillah wal ibn wal rohul kudus alilal wahid amin. Ya Rabbi irham, Kyrie eleison, Tuhan kasihanlah kami, ale Tuhan nasirohan dihan. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut in erat in principio et in semper in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Horas. Salam damai. Assalamualaikum. Itu adalah salam tanda keselamatan. Malam ini kita berbicara tentang syarat keselamatan. Harusnya tadi saudara Fahrul itu cukup menjelaskan syarat keselamatan dalam Islam. Apa itu keselamatan? Selamat dari mana? Gitu. Supaya diskusi kita ini punya gambaran yang jelas arahnya nanti kemana. Bukan dalam konteks mengomentari variasi-variasi narasi keselamatan di antara orang Kristen atau gereja-gereja itu. Kalau langsung masuk ke sana, saya bisa memastikan saudara Fahrul ini tidak tahu apa-apa, sedang membicarakan apa dalam imannya. Harusnya saudara banyak mempromosikan apa itu keselamatan dalam Islam. Selamat dari mana? Gitu. Bagaimana mendapatkan keselamatan itu? Nah, malam ini saya lebih cenderung menjelaskan keselamatan dalam perspektif Kristen. Sebentar ya. Ya, saya sederhanakan saja. Kita harus mengerti apa itu keselamatan. Saya tidak mengatakan kita punya konsep yang sama, karena Islam tidak punya konsep atau masalah keselamatan yang ada dalam literatur Kristen. Keselamatan itu dihubungkan dengan kasus Adam dan Hawa yang tidak mengikuti aturan dari Allah, the Lord God. Jangan makan buah itu, nanti kau mati.
tapi Adam makan. Allah tidak pembohong. Kalau dimakan mati, ya mati. Ya. Nah, Allah dalam perspektif Kristen itu adalah Allah yang maha adil dan maha berbelas kasih. Dua sisi ini harus berjalan seiring dalam diri Allah. Dia harus menegakkan keadilannya, menghukum mati Adam karena pelanggarannya. Tetapi belas kasihannya mewajibkan dia harus menyelamatkan Adam dari hukuman mati itu. Bagaimana ini bisa dilakukan bersamaan? Ya, karena manusia bersalah kepada Allah, urusannya dengan Allah. Kalau Fahrul bermasalah dengan polisi, penyelesaiannya dengan polisi. Kalau Fahrul bermasalah dengan tetangga, penyelesaiannya dengan tetangga. Nah, ini kita bermasalah dengan Allah. Tidak ada siapapun yang bisa luput dari hukuman Allah. Dan Allah tahu manusia tidak punya daya untuk membebaskan dia dari kesalahan itu. Maka Allah sendirilah yang berinisiatif memberikan keselamatan. Hukuman harus dilakukan, tetapi keselamatan harus dinyatakan. Ya, bagaimana caranya? Yang mau diselamatkan itu apa? Kemanusiaan manusia yang sudah korup, fana itu, ya toh? Kemanusiaan harus diselamatkan. Bagaimana caranya? Allah harus mengambil, berinisiatif nuzul, mengambil rupa inkarnasi. Dalam inkarnasi ini yang bernama Yesus, kemanusiaan Yesus yang ilahi itu menggantikan seluruh manusia yang harus dihukum mati, menanggung hukuman itu di kayu salib. Pada hari ketiga, kemanusiaan sang ilahi itu dibangkitkan. Dengan demikian, satu-satunya manusia ilahi yang melewati sengat maut itu adalah inkarnasi firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena satu orang berdosa, seluruh manusia berdosa. Oleh satu orang, seluruh manusia diselamatkan. Jadi langsung saja menjawab pertanyaan judul hari ini, bahwa orang Kristen hanya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Sehingga keadilan dan kemahabelas kasihannya dinyatakan secara serentak. Jadi kalau dikatakan sesama Kristen berbeda ini, tidak. Ada variasi penjelasan, ada variasi narasi, tetapi tetap pada ujung adalah kasih karunia. Ya, kasih karunia. Tentu nanti ada yang mengatakan, ya kasih karunia. Tapi kasih karunia itu juga harus disertai dengan buah-buah nyata dalam hidupmu. Pak Petro. Ya, habiskah? Jadi dari pihak Allah, keselamatan itu untuk mendapatkannya hanya dari Allah saja. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Petro. 7 menit yang luar biasa dari masing-masing kedua narasumber menyampaikan opening statement. Dan selanjutnya kita memasuki session yang kedua, yakni session utama dari acara dialog pada malam hari ini, yakni session tanya jawab. Selama 2 menit diberikan kepada Mas Fakhrudin karena memberikan yang pertama kali opening statement, maka dipersilakan Mas Fakhrudin untuk menyampaikan pertanyaan selama 2 menit sambil menunggu Pak Petro online kembali. Sepertinya ada gangguan nirkabel dari tempat Pak
Pak Petro. Iya, paling nunggu Pak Petro tampil lagi. Gitu. Yuk. Gimana, jelas suara saya? Jelas nggak suara saya? Oke, jelas. Enggak, ya, jelas. Oh, jelas ya. Oke, selama 2 menit diberikan kepada Mas Fakhrudin untuk menyampaikan pertanyaan. Timer berjalan, pertanyaan. Oke, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Petro itu, tidak ada perbedaan, itu tidak ada. Saya katakan, Anda ini Pak mengada-ngada. Jadi jangan pikir bahwa orang yang berhadapan dengan Anda itu tidak tahu ketek bengek masalah hal Kristen. Seperti itu. Anda bisa baca nih, bagaimana permasalahannya di dalam Kristen. Nih, Anda baca ini Pak, nih ya, teologi keselamatan. Itu seperti itu. Jadi jangan bilang, saya tidak tahu apa-apa gitu kan masalah hal Kristen. Saya sampaikan, saya tahu banyak tentang masalah Kristenan, dan bahkan saya banyak sumbernya. Dan yang menjadi pertanyaan saya saat ini yaitu terkait permasalahan syarat keselamatan yang ternyata Bapak itu bagaikan karedok gitu kan, yang segalanya itu dicampur, masalah hal doktrin Allah, doktrin manusia, doktrin Kristus, dan doktrin keselamatan dicampur aduk menjadi satu dan tidak melihat tema yang kita angkat ini. Makanya saya sebut penjelasan Bapak itu kayak karedok gitu kan, tidak puguh juntrungannya. Jika Bapak mengetahui tentang permasalahan ordo salutis, silakan sebutkan ordo salutis menurut Yesus, di mana di dalamnya itu, di dalam Injil itu benar-benar ada pernyataan menurut Bapak itu pernyataan Yesus terkait masalah syarat keselamatan itu di dalam ordo salutis apa saja gitu kan. Apa sih gitu, karena di dalam Katolik berbeda, di dalam Lutheran berbeda, di dalam Armenian berbeda, itu ordo salutis. Apa sih ordo salutis? Urutan keselamatan. Silakan. Jadi jika Bapak menentang, tidak ada perbedaan, saya bisa menampakkannya nih bukunya, silakan baca. Jadi jangan bilang saya tidak tertarik masalah Kristen, saya ada. Ada perbedaan Katolik, Armenian, Lutheran, Calvinis. Ini ada perbedaan ordo salutis. Jadi jangan bilang bahwa itu keselamatan di dalam Kristen itu valid dan syarat keselamatan itu sebuah kesamaan atau keseragaman. Seperti itu, Pak. So, terima kasih. Silakan untuk dijawab. Oke, terima kasih Mas Fakhrudin. Selama 2 menit padat dipakai untuk melakukan pertanyaan terhadap Pak Petro. Dan selanjutnya diberikan waktu selama 7 menit kepada Pak Petro untuk menyampaikan jawaban terkait ordo salutis yang ditanyakan oleh Mas Fakhrudin. Timer berjalan, jawaban mengalir. Baik. Baik. Judul diskusi kita ini adalah syarat keselamatan dalam perspektif Islam dan Kristen. Bukan variasi diksi penjelasan keselamatan dalam bahasa teologi Kristen-Kristen. Begitu loh, Fahrul. Saya ini orang akademis, maka saya selalu fokus pada judul. Ya toh? Kemudian kamu ada ordo salutis. Kamu mengerti nggak apa itu arti kata ordo? Apa kata salutis? Saya ini guru bahasa Latin. Saya mengerti betul dua kata ini. Ya, dan saya tidak mengerti maksudnya kemana ordo salutis. Apakah ini maksudmu kepada lembaga-lembaga hidup bakti dalam gereja Katolik? Dalam lembaga hidup bakti gereja Katolik tidak ada ordo salutis. Ya, tidak ada. Perlu saya perjelas tidak? Kemudian harusnya kamu itu menjelaskan keselamatan dalam Islam. Suara saya kedengaran kah? Halo, suara saya kedengaran kah? Jelas, kedengaran. Halo? Jelas, halo? Kedengaran. Baik. Kalau saya jelas. Jadi kamu itu harusnya menjelaskan keselamatan dalam Islam itu. Selamat dari mana? Selamat dari istri keempat kah? Selamat dari kejaran apakah? Selamat dari debt collector kah? Itu yang harus kita bahas. Tidak ada satupun gereja Kristen di dunia ini yang menyangkal bahwa keselamatan adalah melalui Yesus Kristus, Sang Firman Allah. Sebutkan satu gereja Kristen. Sebutkan satu gereja Kristen atau teolog Kristen, ya. Jangan teolog abal-abal ya.
teolog yang punya nama dong, itu yang mewakili Lutheran, mewakili Katolik, mewakili Ortodok, yang menyangkal bahwa keselamatan ada di luar Yesus. Tidak ada. Kalau nanti pada akhirnya ada wacana lebih mendalam lagi, bagaimana keselamatan yang Yesus wartakan itu? Nanti kita akan berbicara tentang percaya menerima Yesus. Lalu tambah lagi permenungan. Konsekuensinya kita harus berbuah, kita harus begini, harus begitu. Dan keselamatan itu bagaimana harus dipertahankan. Kan seperti itu. Itu kan sudah pembahasan lebih mendalam. Kalau kita mau bahas diksi-diksi Islam juga tentang keselamatan, bisa ribut kita penggal-penggalan, ya toh? Jadi saya pikir, Fahrul, kamu masih muda, masih amatiran, ya toh? Tunjukkan saya buku teolog, apa segala macam. Buku apa itu? Bagi saya itu sampah. Ya toh? Jadi fokus kepada judul. Kamu yang menawarkan judul ini, ya, saya tidak peduli buku itu. Saya punya banyak buku, lihat rumah saya, buku semua, satu rumah. Itu mau buku Islam apa ada di sini semua. Jadi begini saudara, ya, fokus kepada judul. Kamu pernah sarjana nggak kamu? Kalau kamu sarjana waktu wisuda, dosenmu kan akan menguliti judulmu. Kamu hati-hati dengan saya, Fahrul. Jadi begini saudara. Jadi judul kita ini bertanya tentang syarat keselamatan dalam Kristen dan dalam Islam. Harusnya kamu jelaskan keselamatan. Kalau kita berbicara konsep yang sama tentang keselamatan itu, saya katakan Islam tidak perlu selamat. Kenapa? Karena tidak selamat dari mana? Adam berdosa melanggar perintah Allah itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Gitu? Dalam literatur Islami Al-Bidayah itu dijelaskan perdebatan Adam dan Hawa, Adam dan Musa. Yang Musa mengkomplain kepada Adam, mengapa kamu berdosa bla 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 bla. Lalu Adam menjawab, 40 tahun sebelum saya diciptakan, saya sudah ditakdirkan untuk berdosa. Gitu? Dan literatur Islam juga mengatakan bahwa Adam sudah diampuni. Jadi tidak ada konsep keselamatan dalam Islam seperti dalam konsep Kristen itu. Seperti yang kamu sebutkan tadi itu, berbuat amal ini berbuat kebajikan, beribadah, bla 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 dan segala macam, ya. Itu tidak masuk hitungan dalam konteks keselamatan perspektif Kristen. Gitu. Keselamatan itu karena Allah mau kamu selamat, Fahrul. Kamu itu orang pendosa, binasa kamu. Allah tidak ingin melihat kamu binasa, maka Dia memulihkan kemanusiaan itu lewat kemanusiaan inkarnasi firman Allah. Saya pikir saya mau kamu fokus kepada judul. Bahkan ketika kamu diberi sesi bertanya, kamu tidak ada bertanya, apa mau saya jawab? Nah, ya toh? Saya tidak mau jawab apa. Mau saya jawab, mau jelaskan keselamatan perspektif Katolik, Lutheran. Buat nanti wadahnya yang baru, Fahrul. Ya. Jadi kalau kamu masih menganggap kita berbicara keselamatan yang sama, maka saya katakan Islam tidak punya konsep keselamatan, karena Muslim tidak butuh diselamatkan. Muslim tidak merasa pendosa, tidak ikut berdosa, tidak ikut bertanggung jawab pada dosa Adam. Nah, soal surga dan neraka itu, Quran juga sudah menentukan takdir, siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Kalau kamu seorang Muslim, pasti kamu tahu ayat-ayatnya itu. Ya, bahwa Allah sudah menetapkan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Jadi tidak ada konsep keselamatan. Semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa Dia mau memasukkan surga, kepada siapa Dia mau memasukkan neraka. Ya. Jadi fokus kepada judul, Fahrul. Kalau disuruh bertanya, pertanyaan hanya satu kalimat. Jangan panjang supaya kita bisa menjawab dengan stick to the point. Gitu loh, Fahrul. Dan kamu ngaku-ngakunya kristolog gitu ya, tapi nanti kita bahas itu, ya. Jadi pendapat dari saya cuma itu saja. Kontenmu kosong, tidak ada yang mau saya komentar. Pertanyaanmu juga tidak ada di sini. Saya mau jawab apa?
perlu kamu mempersiapkan diri lagi. Membaca itu harus mengerti. Buang tradisi membaca untuk hafal. Kamu itu pembaca menghafal, maka kamu tidak mengerti apa yang kamu baca. Habis. Begitu, udah kosong-kosong. Habis. Silakan. Oke, terima kasih Habis Pak Fitro. Sambil ngopi, Fahrul. Oke. Ya, Siap. dulu kopinya biar lebih seru lagi. Ya. Dan bergulir sekarang. Kalau tadi Mas Fakhrudin menyampaikan menyampaikan pertanyaan selama 2 menit, giliran Pak Fitro yang menyampaikan pertanyaan selama 2 menit juga. Oke, siap Pak Fitro ya. Selama 2 menit. Oke. Timer berjalan, pertanyaan Pak Fitro meluncur. Oke, pertanyaan saya satu saja, karena biar nggak terlalu banyak kan. Mengapa Muslim perlu diselamatkan dan diselamatkan dari mana? Terima kasih. Sudah cukup Pak Fitro ya? Cukup saja, sederhana saja bertanya satu kalimat ya. Cukup singkat padat dari pertanyaan dari Pak Fitro di session ini. Dan selama 7 menit diberikan kepada Mas Fakhrudin untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan Pak Fitro. Timer berjalan, jawaban meluncur. Oke, terima kasih. Mungkin pendengaran Bapak kurang baik, sehingga atas apa yang saya tanyakan itu nggak jelas, atau mungkin karena jaringan. Seharusnya Bapak itu bertanya, tidak perlu seperti itu nyerocos, itu kan. Dan Bapak sendiri seharusnya bertanya, apa sih yang saya tanyakan? Karena saya sungguh jelas, gitu kan. Yang apa yang saya tanyakan, ada nggak di dalam Injil itu urutan keselamatan atau ordo salutis, di mana hal itu dinyatakan oleh Yesus menurut Bapak itu pernyataan Yesus. Karena di dalam Katolik, Lutheran, Calvinis itu berbeda. Itu loh yang saya tanyakan, gitu. Seperti bukan cuma beretorika tok, gitu kan, seperti itu. Itu seharusnya itu Pak. Jadi ketika saya menyampaikan itu, seharusnya telinga Bapak itu maju ke depan biar jelas, gitu kan, bukannya beretorika seperti itu. Stop, gitu kan. stop. Saya komplain. Saya komplain konten ini. Saya komplain out of the context. Stop. Pergi ke judul. Ini waktu jelaskan Islammu. Jawab pertanyaan saya. Kita tidak berbicara keselamatan Katolik, Lutheran. Stop. Okay. Atau saya stop. Saya mute sebentar dari kedua narasumber. Saya ingatkan kepada kedua narasumber ini, bukan salah satu ya, untuk tetap dalam rule yang akademis, dalam rule yang tidak hot ad hominem. Jadi sampaikan apa pertanyaan, apa jawaban. Ya kan, seperti itu. Jadi agar para pemirsa juga enak menyimak, seperti itu. Oke, bisa dipahami kedua narasumber ya. Untuk itu saya on-kan lagi mikrofonnya. Oke. Halo? Ya. Oke. Saya memiliki waktu 7 menit gitu kan. Iya, silakan. Dan saya tidak berbicara atas apa yang Bapak sendiri menyampaikan. Saya diam gitu kan, terlepas apapun pernyataan Bapak seperti itu. Jadi ini waktu saya, tolong jangan di-cut seperti itu. Ini hak saya seperti itu. Terserah Bapak mau menerima atau tidak. Itu Pak yang saya tanyakan. Apakah benar di dalam Injil itu ada pernyataan Yesus yang menyatakan tentang masalah hal urutan keselamatan atau ordo salutis seperti itu. Kenapa saya tahu? Saya baca di buku ini Pak. Jika Bapak menyalahkan saya, salahkan buku ini gitu. Ini dari Kristen nih, 7 jilid adanya 6 jilid gitu kan. Seperti itu. Jadi jika ini buku sampah gitu kan menurut Bapak, berarti ini si Lois Berkov ini sampah juga. Seperti itu. Jadi saya tidak mengada-ngada Pak terkait masalah apa yang saya tanyakan, karena saya memiliki dasarnya seperti itu. Dan terkait permasalahan yang Bapak sampaikan gitu kan, itu tidak ada gitu kan, di luar Kristen itu tidak ada keselamatan dalam arti kata keselamatan universal gitu kan. Jika Bapak memahami permasalahan yang Katolik, misal Katolik Roma atau misalnya Erastus Sabdono gitu kan, itu meyakini Pak, meyakini adanya keselamatan di luar gitu kan, di luar Kristen gitu. Kalau disebutnya itu teologi universal seperti itu. Jadi
Saya kira hal itu beralasan pula atas apa yang saya sampaikan gitu. Itu memang benar-benar ada Erastus Sabdono gitu di pihak Protestan seperti itu, dan ternyata memang Kristen selalu sepakat untuk tidak sepakat dalam banyak hal sebagaimana yang kita sampaikan, dan ternyata Bapak sendiri kayak karedok gitu kan ya Mas, saya perhatikan doktrin Allah bercampur dengan doktrin manusia, doktrin Kristus, dan bahkan doktrin keselamatan, padahal saya simpel bertanya, ada tidak gitu urutan keselamatan menurut Yesus di dalam Injil, bahwa itu pernyataan Yesus menurut Bapak seperti apa sih urutan keselamatannya gitu kan, artinya saya sesuai dengan tema gitu kan, seperti itu Pak gitu kan. Jadi saya tidak mengada-ngada dan saya tidak di luar konteks Pak, seperti itu gitu. Mungkin bisa dipahami Pak gitu. Nah, terkait permasalahan Bapak, Muslim itu diselamatkan dari apa gitu kan? Sebagaimana jika Bapak mencermati permasalahan di wilayah Jazirah Arab, dan bahkan jika Bapak mencermati permasalahan konteks budaya gitu kan Yunani Romawi yang membangun Kristen juga, itu terdapat sebuah keyakinan bahwa Tuhan selain Allah itu ada Tuhan lain, dewa-dewa, patung-patung disembah seperti itu Pak. Dia menyatakan itulah Tuhan atau perantara sebagai Tuhan. Bahkan sekte Coliridian sendiri pun meyakini bahwa Maria bagian dari Ketritunggalan gitu, seperti itu, bukan dari Roh Kudus. Salah satunya itu fakta sejarah yang tidak dibantah kecuali orang-orang yang memang tidak tahu sejarah dan sok tahu tentang sejarah seperti itu. Diselamatkan dari apa? Datangnya Nabi Muhammad itu gitu kan untuk memurnikan ketauhidan Pak gitu. Ketika tauhidnya sudah murni benar-benar mengesahkan Allah sebagaimana yang barusan saya sampaikan dalam presentasi syarat-syarat keselamatan gitu kan. Seperti itu barusan saya sampaikan juga seperti apa gitu. Keselamatan itu saya sudah sampaikan gitu kan. Syarat-syaratnya hanya mengesahkan Allah dan juga mengikuti Nabi Muhammad. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari keyakinannya yang menyembah berhala. Diselamatkan dari pemikiran-pemikiran dunia hitam dalam arti kata kebodohan. Seperti itu. Makanya ketika umat Islam itu gitu kan beres mengkodifikasi Al-Quran, apa yang terjadi zaman keemasan. Sedangkan ketika PB Perjanjian Baru itu beres dikanonkan, apa yang terjadi 1000 tahun lamanya orang-orang Kristen mengalami masa kegelapan, dan itu fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Bahkan Koptik zaman Khalifah Umar itu dibantai oleh orang-orang Bizantium. Mereka lebih senang di bawah pemerintahan Islam Koptik ini daripada Bizantium, seperti itu. Lalu di manakah gitu kan terkait permasalahan keselamatan seperti apa? Ya keselamatan seperti yang barusan saya sampaikan. Diselamatkan dari apa? Dari permasalahan pertama mengesahkan Tuhannya supaya murni bersih. Jika sudah bersih, diperbaikilah ibadah-ibadahnya, seperti itu Pak. Gitu kan berurutan hingga akhirnya Muslim mampu mengaplikasikan Quran dengan baik sehingga mengalami masa keemasan, sedangkan Kristen engeng mengalami masa kegelapan, saling bantai-membantai, dan bahkan ilmu pengetahuan pun tidak ada satu sama sekali para ilmuwan yang mampu menghasilkan keilmuan di mana keilmuannya itu didapatkan, diserap, dan digunakan hingga detik ini, seperti itu. Contohnya, masalah hal keilmuan, masalah farmasi, siapa itu? Ada nggak zaman kegelapan orang Kristen? Nol. Masalah kedokteran? Nol. Masalah hal kemiliteran nol gitu kan, seperti itulah. Jadi membangun gitu kan dengan datangnya Islam, asalnya itu di dalam masalah kegelapan, lahirlah Islam, langsung masalah masuk ke dalam kecahayaan. Sedangkan Kristen melalui Bible-nya yaitu PB sudah beres dikanonkan, ternyata mengalami 1000 tahun lamanya di zaman kegelapan atau abad pertengahan yang terkenal itu di Eropa, dan tanpa adanya kontribusi umat Islam, orang-orang Eropa akan terus mengalami zaman atau abad pertengahan kegelapan. Seperti itu fakta sejarah yang tidak bisa dipahami. Dan sayangnya tanpa adanya umat Islam, kontribusi umat Islam sampai saat ini tidak akan pernah ada kejayaan atau apa yang didapatkan oleh orang-orang Barat hingga detik ini, karena peletak dasarnya itu adalah umat Islam yang dimana mampu mengaplikasikan Al-Quran dan juga sunnahnya dengan baik dan benar, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Fakhrudin selama 7 menit
disampaikan jawaban atau sanggahan terkait pertanyaan Pak Munte, apapun jawabannya, apapun sanggahannya, ya kan, pemirsa yang menjadi hakim di situ. Jadi kedua narasumber akan menyampaikan apa yang patut disampaikan dan menurut sudut akademis seperti itu. Dan silakan untuk meneguk satu teguk atau dua teguk minuman yang sudah ada di depan daripada dingin. Oke. Minum dulu Pak, biar nggak keselak. Baik, giliran saya sekarang. Sebentar, Pak. Ya. Oke ya, sudah ready. Kalau tadi Pak Petro mendapatkan giliran untuk bertanya, sekarang Mas Fakhrudin ya untuk bertanya, dan 7 menit berikutnya Pak Petro untuk menjelaskan. Jadi sekarang Mas Fakhrudin selama 2 menit. Bertanya saya. Timer berjalan, Mas Fakhrudin bertanya. Oke, saya ulangi lagi ya. Seharusnya ini dijawab gitu kan, tapi ternyata bertanya balik gitu. Saya tidak mendengar atas apa yang disampaikan atau pertanyaan disampaikan oleh Pak Rudin ini. Padahal saya jelas, saya ulangi lagi Pak. Sebutkan di dalam Injil, di mana di dalam Injil itu diyakini sebagai pernyataan atau penyampaian dari Yesus, di mana pernyataan Yesus itu di dalam Injil itu menyatakan, ini loh urutan keselamatan, dikala kamu sudah mengikuti urutan seperti ini, maka kamu akan mendapatkan keselamatan. Jika memang itu benar-benar pernyataan dari Yesus, tentu saja tidak akan pernah adanya perbedaan terkait urutan keselamatan menurut Katolik, menurut Lutheran, Calvinis, seperti itu. Karena pada dasarnya Kristen selalu sepakat untuk tidak sepakat dalam banyak hal. Nah, terlepas apapun Bapak, apakah Koptik, apakah Katolik, apa, terlepas gitu kan. Dan itu tidak bisa dipungkiri adanya Calvinis, Lutheran, Armenian gitu kan. Antara Katolik juga berbeda urutan keselamatan. Itu yang saya tanyakan Pak gitu kan. Ada tidak gitu kan. Di dalam Injil itu Yesus menjelaskan secara tegas, eksplisit gitu. Ini loh urutan keselamatan, maka kamu akan mendapatkan keselamatan ketika kamu sudah melewati hal ini. Bisa ini Pak, tangkap dengan jelas, dengan baik dan benar, khawatir nanti salah lagi gitu kan, padahal saya udah jelas dari pertama. Gimana Pak? Baik. Gimana nih? Karena Bapak ini kayaknya lagi bingung nih, lagi ngelamun gitu, apa nih yang perlu saya jawab gitu kan. Oh, santai saja, Fahrul, santai saja. Saya lebih heboh dari kamu, sudah saya taklukkan di dunia. Karena orang-orang yang kata sarjana juga saya menghadapi gitu kan, seperti itu. Bahkan pendeta pun saya pernah menghadapi di dunia nyata Pak. Silakan Pak dijawab Pak. Iya, manfaatkan waktumu 5 menit lagi yang berguna. Baik. Oke, terima kasih Mas Fakhrudin. Selama 2 menit pertanyaan disampaikan kepada Pak Petro Munte. Semoga Pak Petro dapat mengambil poin-poin apa yang dipertanyakan dari Mas Fakhrudin begitu, agar dialog semakin menarik, semakin akademis, semakin bermanfaat bagi para pemirsa. Dan timer berjalan, sanggahan Pak Petro meluncur. Baik, saya mau meluruskan pertanyaan. Pertanyaan selalu diawali oleh latar belakang pemikiran, gitu. Nah, latar belakang pemikiran Fahrul ini salah tentang konsep keselamatan dalam Kristen. Pertama-tama tadi dia mengatakan, mengutip pendapat bahwa ada keselamatan di luar Kristen. Menurut Erastus bla 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 bla. Ya memang keselamatan itu di luar Kristen. Keselamatan itu ada di dalam Kristus. Diberikan kepada manusia yang mau menerima. Jadi keselamatan itu bukan monopoli Kristen, Fahrul. Ya toh? Keselamatan bukan monopoli Kristen. Kristen tidak pernah mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristen. Tetapi yang benar adalah keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Kristus berkata, ego sum vita, veritas. Ya. Jadi Yesus juga berdoa, inilah keselamatan itu. Agar mereka mengenal Engkau salah satunya Tuhan Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus utusannya.
Jadi fokus keselamatan orang Kristen itu ada pada Kristus, bukan pada Kristen, ya. Sehingga pertanyaan-pertanyaanmu ke depan semua jadi ngaur. Urutannya kayaknya pendahuluan, pembuka, penutup seperti itu ya. Tidak, keselamatan itu datang dari Allah. Allah menawarkan keselamatan. Fahrul mau terima atau tidak? Gitu. Saya sudah buktikan tadi, kamu belum bisa membuktikan siapa pendeta yang mengatakan keselamatan ada di luar Kristus. Nggak ada. Seperti saya katakan tadi, kalau kita berbicara tentang variasi diksi, pembahasan mendalam, detail tentang keselamatan itu, kita bisa menemukan perbedaan di mana saja pun. Tapi lihat, tidak ada satu pun gereja yang menyangkal Kristus sebagai juru selamat. Ya toh? Kamu hanya cari gara-gara saja. Saya tidak akan membahas perbedaan Islam di sini karena bukan topiknya, ya toh? Kalau kita sajikan perbedaan mazhab-mazhab Islam juga bisa ngeri hasilnya. Tentang promosimu, bagi saya itu kecap ya, bahwa Islam membawa peradaban bla 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 bla. Itu Timur Tengah sudah bubar, sudah hancur. Kegagalan negara teokrasi dengan Islamisme sudah bubar di Timur Tengah, ambruk. Semua kebudayaan manusia hancur. Mereka sudah pindah ke negeri kafir. Lalu kamu mau berbicara tentang kemajuan teknologi, kedokteran, bla 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 bla. Saya belum pernah menemukan satu pun ahli yang ahli ya, penemu, baca kitab sucimu dulu, baru menemukan penemuan ajaib, penemuan penerbangan dan semua kayaknya masih orang kafir deh yang pegang. Ya tentu mereka tidak baca Alkitab dulu, baru menemukan itu. Tetapi semangat berdialektika dalam kekristenan itu memungkinkan semua orang bertumbuh untuk berkembang. Walaupun perkembangan itu tak selamanya positif. Ya toh? Kemudian langsung to the point aja. Dari sekian banyak penjelasanmu, hanya ada satu jawaban yang kamu berikan. Bahwa Islam diselamatkan dari keyakinan Allah yang Esa, yang tauhid. Ya toh? Kalau saya sajikan ayat Kristen ini akan sangat menyakitkan bagimu. Ya. Dalam kitab suci Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi Allah yang Esa itu bukan wacana baru dalam kekristenan. Sudah rampung itu. Credo in unum Deum. Itu syahadat orang Kristen. Apa artinya itu? Ngerti kan kau itu? Ya, Ordo Salutis. Ngerti nggak apa arti Ordo Salutis? Ordo artinya order, aturan. Ya. Salutis, salute, penghormatan. Jadi dengan istilah ini aja, lu mengambang gitu loh. Arahnya kemana? Ordo Salutis yang mana gitu loh. Ya kan? Jadi seperti saya katakan tadi itu, kamu gagal memaparkan apa keselamatan dalam Islam. Itu mengapa diselamatkan? Ya. Lalu kalau hanya mau diselamatkan dari keyakinan, ya, Islam bukan satu-satunya yang berbicara tentang Allah yang Esa. Orang Batak, agama leluhur kami, percaya pada Debata Mula Jari Nabulun. Esa dia. Jadi istilah Esa itu ya tidak menjadikanmu sebagai penganut yang benar. Setan pun tahu Allah itu Esa dan dia gemetar mendengar kata itu. Ya. Jadi jawabanmu yang ini memuaskan, tapi sangat tidak Kristiani.
Jadi konsep keselamatan kita beda, Fahrul. Kau bicara keselamatan dari entah dari mana itu, saya Kristen berbicara tentang keselamatan dari Allah. Kau berbicara keselamatan dalam versi dunia, ya. Tidak ada zaman kegelapan. Zaman kegelapan yang kamu sebut itu malah adalah zaman puncaknya peradaban Eropa. Zaman kemajuan Eropa. Ya, tapi iblis memang selalu menyerang gereja. Gereja memberi warna kepada Eropa sehingga bisa menjadi negara maju sekarang. Walaupun disangkal. Tidak ada satupun negara Timur Tengah sekarang yang aman damai. Gitu? Tidak ada penemu dari Timur Tengah. Demikian saya pikir. Oke, terima kasih. Tapi sudah lain konteks itu ya, itu diabaikan aja pendapat yang terakhir itu, kita fokus pada keselamatan tadi. Siap. Oke, terima kasih Pak Petro atas 7 menit jawaban terkait pertanyaan Mas Fakhrudin. Dan saya kira waktu bergulir dengan cepat ya. Saya menikmati dialog-dialog dari Pak Petro dan Mas Fakhrudin ini sangat cepat. Waktu berlalu sudah hampir 1 jam ini. Dan saya kira ini sudah saatnya roll terakhir ya. Satu putaran, artinya kalau di awal tadi Mas Fakhrudin bertanya terlebih dahulu, iya kan? Terlebih dahulu, dan sekarang Pak Petro yang bertanya. Jadi pertanyaan terakhir dari Pak Petro, lalu closing statement selama masing-masing 7 menit ya. Ini hampir 1 jam. 1 jam. Jadi selama 2 menit Pak Petro dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Siap Pak Petro ya? Timer berjalan. Baik. Pak Petro bertanya. Siap. Fahrul, kitab sucimu berkata bahwa Allah sudah menentukan takdir masing-masing orang, siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Pertanyaan saya, kamu masuk neraka atau masuk surga? Silakan. Sudah cukup, Pak Petro? Cukup. Oke, terima kasih. Sangat singkat, jelas, padat. Nah, sekarang 7 menit disampaikan Mas Fakhrudin atas apa yang menjadi pertanyaan Pak Petro. Timer berjalan, Mas Fakhrudin menjawab. Ya, itu pertanyaan seperti hal itu sebenarnya pengulangan sih. Oke, tapi sebelum saya menjawab gitu kan, saya ingin memberikan sedikit sanggahan saja kepada apa yang Bapak sampaikan gitu kan, seperti hal itu. Jadi bertanya, mana pendeta itu gitu kan yang meyakini itu di luar Yesus itu gitu kan bisa selamat hanya melalui Kristus saja. Orang itu akan mendapatkan keselamatan. Padahal ini nih, baca nih Erastus Sabdono yang pernah dikritik oleh beberapa orang gitu kan, pendeta gitu. Dan saya perhatikan Bapak ini ternyata tidak memahami, tidak up to date gitu kan tentang perkembangan permasalahan, masalah hal yang kita bahas saat ini gitu kan. Terkait masalah keselamatan itu sempat ramai beberapa bulan ke belakang Pak gitu kan, di antara Protestan sendiri gitu kan. Mungkin Bapak katanya cuma adem ayem gitu kan, tapi di Protestan itu bergejolak Pak, seperti itu. Jadi pertanyaan Bapak, pendeta mana? Ini Erastus Sabdono gitu kan diantaranya. Bahkan jika Bapak mengerti masalah Konsili Vatikan kedua gitu kan, seperti itu. Bapak, ini saya dulu, Bapak terlalu banyak menyanggah, seperti saya diam. Ketika Bapak sendiri memberikan pernyataan, saya diam, saya hargai, saya hormati, tapi menghargai saya. Jika Bapak ingin saya hargai, terima kasih. Terkait permasalahan yang barusan Bapak sampaikan juga, ya saya perhatikan itu tidak ada gitu kan, zaman kegelapan Eropa itu pasca kejayaan gitu kan. Wow, saya perhatikan lagi, wah sungguh disayangkan Bapak ini gitu kan. Padahal jika Bapak itu memang mengklaim seperti itu, tunjukkanlah satu ilmuwan, dua ilmuwan gitu kan di zaman Eropa orang Kristen itu menghasilkan karyanya dan bisa dimanfaatkan hingga detik ini seperti itu gitu kan. Tapi ternyata Bapak sendiri
tidak memberikan sama sekali contoh gitu, dan bahkan membenarkan oh ya ya pernyataan Bapak Petru ini memang benar gitu kan, bahwa Kristen itu tidak mengalami zaman kegelapan gitu kan, dan tentu saja pernyataan Bapak itu tidak selaras dengan sejarah kekristenan seperti itu gitu kan. Coba Bapak gitu kan, salah satunya itu Ibnu Sina gitu kan, saya Ibnu Sina tanya orang-orang yang hidup katakan di dalam dunia kedokteran kenal dengan Ibnu Sina, pasti kenal Pak gitu kan. Itu abad berapa itu? Pas posisi Ibnu Sina itu hidup di wilayah Kristen sendiri, yang Kristennya sendiri zaman kegelapan. Tidak ada ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh orang-orang Kristen seperti itu, tidak ada. Apalagi digunakan hingga detik ini, Pak, seperti itu. Itu Ibnu Sina, Pak. Itu masalah yang cetek gitu kan, Bapak sampaikan gitu kan. Dan terlihat ngaku-ngaku sebagai akademis, tapi aduh, sayang kurang berbobot apa yang Bapak sampaikan, seperti itu sayangnya gitu kan. Nah, terkait yang Bapak tanyakan gitu kan, apakah selamat, apakah tidak gitu kan, saya ini loh. Padahal kan udah barusan disampaikan gitu kan terkait masalah hal syarat-syarat keselamatan, dan ternyata Bapak sendiri tidak memahami mana topik syarat keselamatan, mana topik keselamatan gitu kan. Sayangnya antara syarat keselamatan dengan keselamatan itu beda tipis Pak gitu kan, seperti itu. Jadi wah makin gado-gado ini gitu kan pembahasan kita gitu kan. Bapak fokus masalah keselamatan, tapi pas ditanya Pak bisa tunjukkan syarat keselamatan gitu kan menurut Yesus di dalam Injil, bla bla bla, aduh ya Allah ya udah nggak apa-apa gitu, saya mengalah aja sebagai orang yang muda. Itu di dalam Islam Pak, keselamatan itu pertama diberikanlah anugerah manusia itu, yaitu otak atau akal, yang sebelumnya itu diutuslah Nabi Muhammad SAW sebagai pemberi petunjuk gitu kan, sebagai Al-Quran yang berjalan. Di sanalah ketika sebagaimana yang barusan saya sampaikan, ketika seseorang mengikuti Allah dan juga Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Cuma dua saja syaratnya gitu kan. Dan di sini tidak cukup hanya dua, tetapi juga penjabarannya ini yang penting gitu kan, pengaplikasiannya. Makanya ketika seseorang itu mendapatkan keselamatan, pasti mendapatkan keselamatan seperti itu. Buktinya ya memang ketika seseorang itu mendapatkan katakanlah kesalahan, lalu dia bertobat gitu kan, di sanalah Allah mengampuni dosa dan kesalahannya. Tetapi dalam Kristen gitu kan, ternyata masalah keselamatan doang gitu masih berpolemik hingga saat ini gitu kan, seperti itu. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bukunya gitu kan. Bahkan ketika kita bertanya keselamatan dalam Islam itu ada sebuah kepastian gitu kan, karena syaratnya saja sudah pasti gitu kan, tidak ada perbedaan antara satu ulama dan ulama lain terkait masalah hal syaratnya. Tentu saja keselamatan pun itu sebuah kepastian, sedangkan di dalam Kristen syaratnya sudah tidak pasti gitu kan. Ini loh syarat keselamatan, di dalam Katolik berbeda, di dalam Protestan berbeda, seperti Calvinis, Reformed, Arminian berbeda gitu kan, seperti itu. Itu apalagi masalah hal keselamatan, syaratnya berbeda, otomatis berbeda pula gitu kan tujuannya untuk mendapatkan keselamatan, seperti itu. Dan yang saya perhatikan cuma Kristen saja gitu kan yang meyakini hanya dengan Yesus, hanya dengan Tuhan datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia atas nama Yesus. Itu orang-orang yang meyakini sebagai Kristus, sebagai Tuhan akan diselamatkan. Saya berpikir gini, kok aneh ya gitu, ada Tuhan gitu kan menjelma menjadi manusia demi menyelamatkan manusia lainnya, sampai digebukin, sampai disalib demi menyelamatkan manusia. Lalu di manakah bahwa Allah itu, Tuhan itu maha pengampun, seperti itu? Bagaimana gitu kan antara Tuhan yang datang menjadi manusia demi menebus atau menyelamatkan manusia, dengan satu sisi bahwa Tuhan itu maha pengampun. Ketika hal ini terjadi, adanya sebuah kontradiksi seperti itu. Karena ketika Tuhan menjadi manusia, di sanalah gitu kan adanya ketidakselarasan dengan akal manusia gitu. Karena agama itu bagi orang-orang yang berakal, dan tidak ada orang gila yang beragama Islam atau Kristen atau Buddha atau Hindu, karena akalnya pun sudah terganggu gitu kan, seperti itu. Bukan gila seperti yang disampaikan oleh si Rudy Yohanes, jadi memang jiwanya terganggu seperti itu, bukan gila karena harta atau gila karena perempuan, seperti itu gitu kan. Makanya ketika seseorang itu bayi saja mendapatkan keselamatan ketika meninggal gitu, tapi dalam Kristen ternyata selama sekian abad lamanya
keselamatan di dalam bayi ini masih menjadi polemik, kecuali di dalam Protestan seperti itu saja. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fakhruh atas sanggahan atau jawaban terkait pertanyaan Pak Petro Munteh. Tidak terasa waktu sudah 1 jam lebih, gitu ya. Dan tadi kalau diawali pertanyaan dari Mas Fakhrudin dan sekarang diakhiri oleh pertanyaan Pak Petro. Jadi pada season yang kedua ini tidak terasa sudah berakhir dan sekarang kita akan menginjak ke season yang ketiga, yakni season yang paling mengharukan, yakni season closing statement. Dan kedua narasumber diberikan waktu selama masing-masing 7 menit ya untuk menyampaikan closing statement. Jadi apapun sanggahan, apapun jawaban, biarkan mengalir dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi pemirsa, dan pemirsa juga menjadi hakim. Jadi yang memfilter biarkan pemirsa saja, karena tiap-tiap individu mempunyai keyakinan, mempunyai kepercayaan, tetapi setidaknya di Geraha Mu'alaf ini diwadahi untuk berdialog. Begitu. Oke, siapa terlebih dahulu untuk memberikan closing statement pada season yang ketiga ini? Silakan Pak Petro aja. Baik, saya pikir saya kali ya. Oke, silakan. Pak Petro ya. Ini sudah saya tawarkan, jadi jangan ada lagi pemirsa yang ngomong, waduh ini moderatornya mesti ini duluan. Enggak, saya tawarkan. Silakan disepakati begitu. Jadi Geraha Mu'alaf cuma memfasilitasin. Oke, selama 7 menit diberikan kepada Pak Petro untuk menyampaikan closing statement. Timer berjalan. Baik, terima kasih. Closing statement meluncur. Baik, terima kasih. Dari sekian penjelasan Pak Fahrul, saya tidak mendengarkan satu pun ya penjelasan dengan sumber Quran tentang keselamatan itu, sehingga akhirnya saya kecewa, kita tidak membahas topik dengan tepat. Dan saya juga catatan soal buku yang Pak Fahrul tunjukkan itu, tidak ada masalah itu. Di situ kan judul tertulis keselamatan di luar Kristen kan. Jadi saya tidak mengerti apa Pak Fahrul mengerti apa enggak itu ya. Polemik itu tidak polemik, itu benar itu bahwa ada keselamatan di luar Kristen, di luar kawanan Kristen. Karena Yesus berkata, ada lagi kawanan yang harus kugembalakan, ya toh? Jadi keselamatan itu pertama-tama bukan masalah agama dalam Kristen. Itu satu, catatan saja. Saya juga baru kaget saya mendengar bahwa salah satu keselamatan selain tadi keselamatan dibenarkan akidahnya tauhid, kemudian diberi anugerah otak dan akal. Saya ketahui, sepertinya Pak Fahrul sudah punya otak dan akal ini. Orang kafir nggak punya ini otak dan akal. Ya silakan pemirsa yang menjawab. Kemudian keselamatan, makanya saya lari harusnya ke sumber utama. Quran, Allah Subhanahu wa taala pun menjamin keselamatan bagi orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in ya, dalam Al-Baqarah 62 itu. Dalam Al-Baqarah 62 sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah dan pada hari terakhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi orang Kristen tidak perlu jadi mu'alaf. Karena sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala juga, diyakinkan bahwa orang Kristen akan mendapat pahala dari Tuhannya. Siapa Tuhannya orang Kristen? Allah Tritunggal Maha Kudus. Siapa Tuhannya orang Sabi'in? Ya api atau apa itu kan, dan lain-lain ya. Itu saya pikir. Jadi harusnya konteksnya ke sana. Kemudian langsung saja kepada closing penutupnya, bahwa syarat mendapatkan keselamatan itu dari Allah, sudah diberikan. Kasih karunia katanya, grace. Grace itu artinya adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang yang tidak pantas menerimanya. Saya diberikan kebebasan untuk hidup, padahal saya tidak pantas mendapatkan
diselamatkan dari hidup itu karena saya harus dihukum mati, gitu. Nah, bagaimana cara mendapatkannya itu? Tentu Matius 18 ayat 3, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Gitu. Kemudian Yesus berkata juga bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Nah, untuk itu siapa yang percaya harus dibaptis. Yang tidak percaya akan dihukum, akan binasa. Maka untuk mendapatkan keselamatan dari Kristus di dalam kekristenan, yaitu menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat dan yang diikuti dengan suasana pertobatan. Kalau kamu tidak menerima ini dalam perspektif Kristus sendiri, kamu tidak akan selamat. Orang Sabiin tidak akan selamat. Orang Yahudi, orang siapapun, hanya Yesus jalan keselamatan. Akulah ego sum via vita veritas. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya pikir itu saja kesimpulan saya dan catatan saya untuk Fahrul. Perlu Fahrul lebih mendalami lagi buku bacaanmu. Kamu salah membaca judul saja, kamu tidak paham. Judul buku itu saya lihat keselamatan di luar Kristen. Benar atau tidak? Coba tunjukkan ke monitor dulu. Saya mau baca supaya saya tidak salah baca. Tolong, bisa? Fahrul? Oke, dia tidak mau kamu menunjukkan keselamatan di luar Kristen. Sepakat itu semua orang Kristen. Sepakat itu gereja. Nah, di luar Kristen loh, bukan di luar Kristus. Keselamatan di luar Kristen. Pernah baca? Ya. Saya lihat judul saja sudah saya tahu apa isinya itu. Itu lebih kurang. Dia itu menjelaskan karya keselamatan Yesus di luar orang yang belum mengenal Kristus. Misalnya nenek eyangmu belum mengenal Kristus, tapi dia hidup baik, hidup dalam pertobatan, ada hukum ilahi yang memberikan keselamatan kepada dia dari Kristus. Nah, kamu belum tahu ini, tapi kalau kamu sudah tahu Kristus, sudah tahu semua, sampai kapanpun kamu akan binasa dalam perspektif Kristen tadi. Jadi, kamu harus memahami buku apa yang kamu baca. Orang Kristen tidak keberatan dengan judul itu. Keselamatan di luar Kristen. Tapi orang yang sudah mengenal Kristus, menolak Kristus, binasa. Tetapi orang yang belum mengenal Kristus, tapi hidup dalam pertobatan, dan tidak beragama Kristen, ada harapan keselamatan bagi mereka di dalam Yesus. Karena Yesus berkata, masih ada kawanan lagi yang harus kugembalakan, yang harus kupersatukan, yang harus kubimbing. Yaitu nenek moyang kita atau orang yang di gunung sana tidak pernah mengenal Yesus. Mereka tidak perlu khawatir karena bukan kesalahan mereka. Jadi keselamatan itu berasal dari Allah, cara kerjanya di luar dimensi waktu, tempat, dan bentuk. Jadi bukan tentang Anda jadi Muslim dijanjikan otak dan akal, ya. Jadi orang lain tidak punya otak, tidak punya akal. Yang benar saja lah. Kita bisa adu IQ deh. Bisa deh adu apa juga, prestasi akademik. Saya berbahasa 4 bahasa minimal. Masa saya nggak punya otak? Sudah gitu? Waktunya sudah habis. Masa nggak punya otak? Sudah habis. Silakan. Oke, terima kasih. Waktunya. Closing statement yang tetap semangat. Walaupun sudah di akhir acara mulai awal sampai akhir ini Pak Petro luar biasa ini. Dan kedua narasumber juga menyampaikan argumen-argumen yang sangat menarik untuk dicermati. Dan bergulir sekarang selama 7 menit Mas Fakhrudin untuk menyampaikan closing statement. Timer berjalan, closing statement meluncur. Oke, terima kasih.
tolong dibantu untuk masalah hal share screen biar Pak Petru ini membaca dengan secara seksama atas apa yang saya sampaikan nih, Pak. Apa saja syaratnya? Hanya dengan beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, maka seorang akan mendapatkan keselamatan. Jadi terkesan bahwa saya itu tadi tidak menggunakan ayat-ayat Al-Quran gitu. Yang kalau nggak salah Bapak sendiri hanya menggunakan satu Yakobusto yang saya dengar, yang saya ingat ya itu. Pak baca, Bapak bisa dibaca, silahkan. Katakanlah, makanya saya baca, khawatir Bapak itu menggunakan HP tidak jelas matanya, makanya saya bacakan. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Ketika seseorang memiliki dosa-dosa karena sudah diampuni oleh Allah, emangnya mau kemana itu orang tersebut? Otomatis yang akan mendapatkan keselamatan karena sudah diampuni dosa-dosanya. Apa itu syarat keselamatan? Taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang kafir. Nah, sebagaimana yang barusan saya sampaikan, ketika sobiin Kristen, bla bla bla, sebagaimana yang sampaikan, ketika mereka katakanlah mengikuti Allah, mengisahkan Allah katanya, gitunya seperti yang Bapak sampaikan, lalu tidak mengikuti Nabi Muhammad, tidak mengimani Nabi Muhammad, ingat Pak, kafir. Itu di dalam Al-Quran ini. Nih juga saya juga sudah menyertakan gitu, hadis juga ada, kan ada. Tapi kenapa menyatakan saya itu tidak menggunakan itu kan sumber primer? Lah Bapak sendiri cuma satu gitu. Saya ada berapa lihat gitu kan seperti itu. Nah, terkait yang saya perhatikan Bapak itu sebenarnya aduh gitu kan, sungguh sangat kecewa saya dengan dialog saat ini gitu kan, tentang masalah hal sejarah kekristenan Bapak tidak tahu dan bahkan menyatakan ada itu zaman atau abad pertengahan atau zaman kegelapan. Itu pernyataan Bapak sudah historis lah gitu, karena terlihat sudah terukur, oh ternyata wawasan sejarah kekristenan Bapak gitu kan saya maklumi. Dan bahkan tadi menyatakan tidak ada itu pendeta yang menyatakan di luar keselamatan, ketika sudah dikasih buktinya nih gitu kan langsung oh saya setuju. Ya saya tahu Bapak itu Katolik yang memang meyakini adanya teologi universal, tapi berbeda dengan orang-orang seperti hanya di Calvinis Pak gitu. Memangnya di dalam dunia ini atau di Indonesia ini cuma Katolik toh? Tidak Pak, tidak ada Protestan dengan berbagai denom. Silakan Bapak cari di YouTube, itu banyak gitu kan masalah hal orang-orang atau pendeta yang memang tidak setuju dengan Erastus Sabdono gitu kan seperti itu. Jadi makanya tadi saya sampaikan Bapak itu kurang up to date masalah kekristenan, masalah sejarah juga gitu kan, dan saya sebagai muslim ternyata lebih tahu dari Bapak seperti itu gitu kan. Nah, terkait masalah hal syarat keselamatan, sungguh-sungguh sangat buat atas apa yang Bapak sampaikan. Masih mencela-mencela lah, tidak ada kepastian. Seperti ini seharusnya keselamatan itu gitu kan, dengan tegas dan jelas, bahkan harus didukung dengan ayat-ayat di dalam Injil. Yang saya dengar itu kalau tidak salah Bapak hanya menggunakan Yakobusto, selain itu tidak ada, hanya presentasi belaka, hanya pemikiran pribadi gitu kan, seperti itu yang seolah benar, pada dalam Kristen itu selalu sepakat untuk tidak sepakat dalam banyak hal. Dan terjadinya banyak denom, terjadinya skisma itu terjadi karena adanya perbedaan pengajaran seperti itu Pak. Jadi masalah syarat keselamatan dengan keselamatan ternyata Bapak seperti karedok yang dicampur gitu menjadi satu gitu, padahal itu dua hal yang berbeda tipis gitu kan perbedaannya seperti itu. Dan presentasi Bapak dari awal itu ternyata gitu kan bercampur antara doktrin Allah, doktrin manusia, doktrin Kristus, dan juga doktrin keselamatan bercampur menjadi satu gitu kan. Ternyata seperti itu penjelasan Bapak tidak puguh juntrungan kalau bahasa Sunda Bapak gitu kan, tepara luguh lah nunggu Bapak disampaikan teh gitu kan, itu seperti itu. Nah, tentang masalah syarat keselamatan sebagaimana yang saya sampaikan, saya ulangi lagi biar teman-teman gitu kan yang menjadi penonton kita bisa memahami secara baik dan benar gitu kan. Saya tidak berpikirlah seperti yang Bapak mau memahami atau tidak. Nah, tolong dibantu share screen-nya ini. Nah, ini adanya. Nah, saya dari awal ya, tuh. Apa saja syaratnya? Jadi di sini jelas adanya kepastian keselamatan di dalam Islam. Cuma syaratnya dua, beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Jika tidak meyakini gitu kan salah satu saja disebut kafir, apalagi tidak meyakini atau tidak taat kepada dua ini, Allah dan juga Rasulnya, seperti itu. Bagaimana caranya nih? Dibangun seperti ini. Jadi memang jelas gitu kan, terstruktur rapi sesuai gitu kan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, dan juga selaras ternyata dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya antara utusan dengan yang diutus itu harus ada keselarasan. Tapi ternyata gitu kan Yesus sendiri yang katanya itu adalah Tuhan,
ternyata diutus oleh dirinya sendiri gitu kan, menjadi manusia gitu kan, dan menebus dosa-dosa manusia, dan ternyata tidak ada satupun penulis-penulis dari Injil sendiri yang memang sejaman dengan Yesus hingga akhirnya menulis gitu kan apa yang disampaikan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri atau yang dilakukan oleh Yesus. Akhirnya seperti itulah sejak awal terjadinya perbedaan antara Pelagius sendiri itu pun berbeda dengan Augustinus gitu kan. Masalah hal keimanan, masalah hal dosa itu berbeda, Pak. Jadi keselamatan itu apakah menurut pembenaran iman ataukah karena amal, itu berbeda, Pak, terjadi gitu kan. Nih, biar Bapak tahu ya gitu kan, ada permasalahan gitu kan terkait permasalahan yang ada tuh. Biar saya tunjukkan ya, tuh adanya perbedaan tetek bengek masalah di dalam Kristen itu sejak awal. Bapak Katolik oke, ada ayat sebelum itu terjadi, itu terjadi, Pak, gitu. Jadi dengan cengengesan Bapak saya memperhatikan, oh Bapak baru tahu gitu kan. Tidak ada satupun sumber yang Bapak berikan kecuali pemikiran sendiri, dan kalau tidak salah ingat Bapaknya memberikan satu ayat, sisanya itu hanya berretorika tok gitu kan, seperti itu, dan tidak membuktikan sama sekali kepastian ini loh syarat-syarat keselamatan. Ketika syarat keselamatan sudah tidak pasti karena di dalamnya ada perbedaan pendapat di dalam Kristen, tentu saja keselamatan di dalam Kristen pun tidak pasti. Makanya adanya teologi universal yang ditolak oleh orang-orang Calvinis. Tapi dalam Islam semuanya sepakat ketika seseorang meyakini Allah sebagai Tuhannya dan mengikuti Nabi Muhammad, tidak ada perbedaan itu, bahwa umat Islam tersebut jika mengikuti dua hal itu diaplikasikan dengan baik dan benar akan mendapatkan keselamatan. Dan berbeda dengan Kristen yang selalu sepakat untuk tidak sepakat dalam banyak hal, termasuk dalam masalah syarat keselamatan dan juga dengan keselamatan itu sendiri. Silakan teman-teman untuk subscribe channel saya Akademi Kristologi, itu channel saya. Dan maaf jika ada salah kata maupun sikap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Fakhrudin dan Pak Petro pada malam hari ini sudah artinya bersedekah atau meluangkan waktu untuk saling share ilmu. Jadi semoga dialog pada malam hari ini dapat menambah wawasan, dapat diambil hikmahnya, apapun jawabannya, apapun pertanyaannya, apapun kesimpulannya, biarkan pemirsa menjadi hakim. Dan saya ingatkan kepada para pemirsa untuk meluangkan waktunya juga untuk subscribe Geraha Mu'alaf, Yonatan Andar, Peta Buyung, Tim Mukoriban, Edi Prayitno, Aristo Channel, Akademi Kristologi, Haraka Islam, Alwan TV, dan tentu saja Esa Rafleza. Juga kami sampaikan bahwasanya apabila para pemirsa ingin menyampaikan sedikit donasi, dapat disampaikan kepada rekening yang tertera di layar, yakni melalui Bank Mandiri Syariah, nomor rekening 1184 kali 93 kali 5 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, dan insya Allah 100% akan dipergunakan untuk kepentingan umat. Untuk pemirsa, saya sampaikan terima kasih meluangkan waktunya untuk menyimak konten-konten yang ada di Geraha Mu'alaf dan channel-channel yang berafiliasi di dalamnya. Terima kasih kepada Pak Petro, terima kasih kepada Mas Fakhrudin. Dan untuk menutup perjumpaan kali ini, saya sampaikan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Horas, Pak Tobis.